Yuan melepas Xiao Dong dan berkata, "Apa yang membuat kakak kedua kemari dan menemuiku? Bukankah itu jelas? Aku ingin berangkat bersama denganmu ke keluarga pusat. Paman Xiaorong adalah penguasa kota dan begitu juga dengan ayahku. Karena aku melewati kota ini akan lebih baik jika membawamu bersama dengan kami." Xiao Dong berkata dengan jujur. Xiao Yuan melihat 5 orang di belakangnya dan berpikir kalau mereka adalah jenius yang merupakan bawahan dari Xiao Dong. Setiap orang akan memiliki fraksi mereka yang akan mendukung untuk mencapai posisi patriark. Walaupun tidak ada pertarungan yang akan terjadi, namun hal ini digunakan untuk mendapatkan koneksi yang nantinya akan saling menguntungkan. Jika Xiao Dong menjadi patriark masa depan dari keluarga Xiao, mereka yang merupakan pengikutnya pasti akan mendapatkan banyak manfaat untuk keluarganya. Hal ini berlaku untuk semua kakaknya dan mereka juga memiliki keluarga yang mendukungnya dari belakang. Xiao Yuan tidak pernah memikirkan hal ini dan terlebih dengan kondisinya yang buruk. Tidak akan ada keluarga yang mau berinvestasi pada dirinya yang masa depannya sendiri tidak jelas. Xiao Dong melihat ke belakang dan aura membunuh diarahkan langsung kepada 5 orang itu. Di mana sopan santun kalian? Masih tidak memberi salam kepada adik kecilku. Kelima orang itu sedikit ketakutan dan buru-buru memberi hormat kepada Xiao Yuan. Siapa yang tidak mengenal Xiao Yuan, terlebih keluarga mereka di bawah perlindungan keluarga Xiao. Jadi secara otomatis mereka sudah mendengar tuan muda keempat yang sampah. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, "Tidak perlu terlalu formal. Di masa depan kita mungkin akan sering bertemu dan lupakan saja soal kesopanan." Xiao Yuan sama sekali tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Xiao Dong memiliki kultivasi tingkat langit lapisan kedua dan kelima orang bawahannya hanya berada di tingkat langit lapisan pertama. Baginya tidak ada yang menarik dari mereka dan bahkan mereka tidak akan bisa membangkitkan niat bertarungnya. Xiaorong dan Huyan perlahan menuruni tangga. Semua orang yang melihat mereka berdua dengan cepat membungkuk dan memberi hormat. "Salam untuk paman dan bibi," kata Xiao Dong dengan sopan. "Ho, perkembanganmu tidak buruk dan sepertinya di masa depan kami akan tergantikan oleh kalian. Bagaimana kabar ayah dan ibumu?" tanya Xiaorong dengan santai. Ayah dan ibu masih sibuk untuk menyelesaikan urusannya. Anak ini berinisiatif untuk berangkat terlebih dahulu. Karena anak ini melewati kota ini sekalian saja untuk membawa adik keempat bersama. "Paman tidak keberatan bukan?" Xiao Dong berkata dengan sopan. "Aku terima kebaikanmu itu. Biarkan kalian pergi bersama dan Xiao Yuan akan bersiap-siap. Setelah kakek kalian katakan padanya kalau kami mungkin akan datang terlambat," kata Xiaorong dengan jujur. Bagaimanapun juga Huyan akan melakukan terobosan ke tingkat penciptaan dan sebagai suaminya maka dia harus menemaninya. Mengirim Xiao Yuan untuk pergi terlebih dahulu bukan masalah yang besar dan dia cukup yakin kalau tidak akan terjadi masalah serius padanya. "Baiklah kalau begitu. Aku akan bersiap-siap dan mengambil beberapa baju ganti." Xiao Yuan pergi ke kamarnya dan mempersiapkan diri sebelum berangkat. Huyan sama sekali tidak keberatan dengan hal ini dan tidak menolak Xiao Dong. Bagaimanapun juga putranya yang sekarang adalah orang yang tangguh. Terlebih pasukan bayangan akan melindunginya dari belakang dan tidak perlu mengkhawatirkan keselamatannya. Xiao Dong sendiri melihat banyak perubahan dari diri Xiao Yuan. Abaikan soal pertumbuhannya yang sudah dewasa. Dia tidak terlihat pemalu dan lebih percaya diri. Mengingat masa kecil mereka, Xiao Yuan adalah orang yang paling keras kepala dan pemalu. Bahkan jika mereka berbicara maka Xiao Yuan akan menundukkan kepalanya.
Namun sekarang dia bisa berbicara dengan lurus di depannya. Sepertinya dia sudah belajar banyak dari dunia luar dan mendapatkan beberapa pengalaman yang berharga. Setelah beberapa waktu Xiao Yuan akhirnya sudah membereskan semuanya. Xiao Yuan meminta sisa pasukan bayangan untuk tetap tinggal dan menjaga kota. Sisanya akan ikut dengannya dan tetap berada di dunia liontin emas. Dia meninggalkan banyak pil roh untuk latihan mereka dan berharap kalau mereka tidak akan bermalas-malasan dalam latihannya. Mereka semua berpamitan kepada Xiao Rong dan Huyan. Setelah selesai, Xiao Yuan berangkat menaiki kereta yang ditarik oleh burung besar. Dengan menggunakan kereta ini mungkin 3 hari perjalanan sudah cukup untuk mereka sampai di keluarga pusat. Xiao Yuan duduk di dalam bersama Xiao Dong. Mereka banyak berbicara soal pengalaman Xiao Yuan berada di Sekte Langit dan dengan senang hati Xiao Dong mendengar semuanya. Bagaimanapun juga tidak ada hal yang menarik di sana dan ada beberapa hal yang tidak bisa diceritakannya. Episode sebelumnya. Bab 121 berada di dalam kendali. Episode berikutnya. Bab 123 adat yang merepotkan. Xiao Yuan duduk di dalam kereta dan melihat keluar jendela. Bagaimanapun juga hal ini sangatlah nyaman dan angin yang bertiup ke arahnya membuatnya sangat segar. Kakak kedua. Kenapa keluarga Xiao mengumpulkan semua jenius dari keluarga lainnya di satu tempat? Apakah kakak kedua memiliki informasi tentang hal ini? Tanya Xiao Yuan yang terlihat santai. Sepertinya Paman Xiao Rong tidak memberitahu dirimu tentang hutan monster pinggiran kota awan. Sesuai dengan adat dari benua Zien. Setiap keluarga lainnya dan memperingati awal dari generasi baru. Mereka semua akan dikirim untuk bertahan hidup selama sebulan di sana. Xiao Dong melanjutkan. Yah. Sisanya kau seharusnya mengerti. Hal ini bertujuan untuk membangun koneksi dan perjodohan. Hal ini merupakan sebuah tradisi dan kita tidak bisa menolaknya. Hah. Ini sungguh sangat merepotkan. Apakah tidak ada pengecualian untuk orang sepertiku? Xiao Yuan berharap untuk tidak berpartisipasi. Kurasa itu adalah hal yang mustahil. Kau tahu sifat kakek seperti apa? Bahkan jika kau berpartisipasi setidaknya kakek akan menyuruh kakak tertua untuk menjagamu. Lagi pula di antara kita berempat kakak tertua yang paling kuat dan kakek sendiri juga mementingkan dirimu daripada kami bertiga. Kata Xiao Dong dengan jujur. Xiao Dong sama sekali tidak merasa iri dengan hal ini. Alasan kakeknya menaruh perhatian lebih kepada Xiao Yuan adalah karena kondisinya yang paling buruk dari mereka bertiga. Memiliki dantian yang cacat dan tidak bisa berkultivasi. Paling banyak dia hanya akan menjadi seorang prajurit biasa yang hanya pintar memainkan senjata. Karena itulah kakeknya menaruh perhatian lebih agar Xiao Yuan tidak putus asa dalam kekurangannya. Ya apa boleh buat. Lebih baik aku berada di pinggiran hutan dan mencari tempat aman. Kata Xiao Yuan dengan malas. Xiao Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan sifatmu seperti ini kau tidak akan mendapatkan wanita di masa depan. Pertemuan kali ini akan banyak wanita cantik dari keluarga terhormat. Jadi kita harus berusaha untuk mendapatkan salah satu dari mereka. PVTT. Jangan bercanda kakak. Aku memiliki 2 orang wanita yang sedang menunggu diriku. Terlebih aku sudah memiliki pengalaman dan bukan seperti kakak yang masih sendirian. Xiao Yuan berkata dengan bangga. Xiao Dong sangat terkejut dan berkata, di mana mereka dan kenapa aku tidak melihatnya? Jika kau ingin berbohong maka kau salah tempat. Hahaha. Jika aku berbohong maka aku akan menjadi lumpuh selama sisa hidupku. Apakah kau tidak melihat ketampananku yang dapat mengguncang surga?
Bagaimanapun juga tidak akan ada yang menolak seorang pria tampan sepertiku. Oh, jangan-jangan kakak kedua tidak pernah meniduri wanita sampai sekarang. Aku benar-benar sangat kasihan padamu. Xiao Yuan sedikit menggoda Xiao Dong. Xiao Dong seolah merasakan pedang yang menusuk jantungnya. Kau benar. Wanita yang mengejar diriku adalah kumpulan asteris yang beracun. Tidak mungkin aku menerima wanita seperti itu dan menjadi orang yang bodoh. Xiao Dong merasa sangat malu dan kehilangan wajah. Sebagai seorang kakak seharusnya dia jauh lebih berpengalaman. Yuan menepuk pundak Xiao Dong dan berkata, kakak kedua tidak perlu frustasi. Aku akan mendoakanmu untuk mendapat pasangan nanti. Ark. Lalu kenapa kau tidak membawa mereka kemari? Kakakmu ini juga ingin melihat adik iparnya di masa depan. Kata Xiao Dong dengan kesal. Kakak kedua. Bukannya aku tidak membawa mereka. Takutnya benua Zien tidak akan memiliki kecantikan seperti mereka. Aku tidak ingin membuat orang-orang mati karena iri dengan ketampananku. Tapi suatu saat aku akan membawa mereka dan memberikan penghormatan untukmu. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Omong kosong. Bahkan keluarga Ye dan keluarga Tang memiliki banyak wanita cantik yang sangat terkenal. Kau sudah lama tidak kembali tapi ada salah satu bakat dari seorang wanita yang diakui oleh kakek dan kedua keluarga lainnya. Wanita itu adalah Yun Xuang yang berasal dari keluarga kerajaan Yun yang berada di bawah perlindungan keluarga Tang. Xiao Dong melanjutkan. Selain kecantikannya yang tiada tanding, Yun Xuang juga dikenal sebagai jenius pertama dan basisi kultivasinya berada di tingkat langit lapisan ketiga. Bahkan kakak tertua bukanlah lawannya sama sekali. Oh, apakah Yun Xuang ini sesuai dengan perkataan kakak atau tidak aku juga tidak tahu. Tapi yang jelas aku akan menjauh dan mencari keamanan untuk diriku. Xiao Yuan tidak terlalu peduli dengan hal ini. Bodoh. Untuk dikenal seorang dewi sepertinya itu merupakan sebuah keberuntungan besar. Kata Xiao Dong dengan jujur. Itulah masalahnya. Adikmu ini sangat tampan dan aku akan takut jika Yun Xuang ini akan jatuh cinta padaku. Aku sudah memiliki 2 orang dan bagaimana mungkin aku akan menambah daftar istri yang ketiga. Kata Xiao Yuan dengan percaya diri. Episode